Ibu Nana adalah seorang wanita berusia 63 tahun. Datang ke dokter dengan keluhan fungsi ginjalnya turun dengan cepat. Tapi Bu Nana mengaku tidak ada keluhan di kencingnya, tidak ada bengkak-bengkak di kaki, tidak ada batu ginjal, tidak ada gejala mual, muntah, dan seterusnya, dan tidak mengonsumsi obat apapun. Dan penurunan fungsi ginjal ini dimulai justru setelah dia mulai hidup sehat, jaga makan, dan seterusnya. Pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ibu Nana? Apakah mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat justru malah membuat ginjal kita rusak? Pengen tahu jawabannya? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, Nyonya Nana awal masalahnya adalah ketika dia mulai mengubah pola makan. Jadi yang biasanya ngemil yang kurang sehat, ngemil gorengan, ngemil, makanan ringan, diganti dengan kacang mete. Dan ternyata dia mengonsumsi cukup banyak, yaitu sekitar 1 kilo seminggu. Jadi karena memang terbiasa untuk ngemil dan biasanya cemilannya gorengan atau cemilannya makanan snack yang dibeli di minimarket, sekarang diubah jadi mete, berharap supaya jadi lebih sehat. Tapi setelah mungkin 3-4 minggu dia merasa kelelahan yang cukup ekstrim, cepet capek, udah tidur capek, udah minum kopi juga, udah olahraga segala macam, tapi masih tetap lelah, nggak selesai-selesai. Ketika diperiksa di dokter, dilakukan medical check up, dan ternyata fungsi ginjalnya tinggal 25%. Padahal 6 bulan sebelumnya sudah pernah periksa juga, dan fungsi ginjalnya saat itu masih di atas 90%. Saat ini 25% hanya setelah mengubah makan dari yang tadinya kurang sehat, snack-nya diubah jadi mete, harusnya jadi lebih sehat, tapi ternyata malah fungsi ginjalnya turun. Jadi dokter mulai memeriksa, ya apakah ini penyebab fungsi ginjal turun dari aliran darahnya yang kurang masuk ke ginjal. Ternyata dilakukan pemeriksaan, Ibu Nana tidak mengalami dehidrasi, jadi aliran darahnya masih cukup, tidak ada masalah jantung, jadi pompa untuk mengalirkan darah ke jantung masih cukup, jadi masih normal sebenarnya, bukan dari aliran darahnya. Berarti kemungkinan kedua adalah di ginjalnya sendiri bermasalah, mungkin ada infeksi, mungkin karena hipertensi. Hipertensi itu menyebabkan ginjalnya jadi rusak karena tekanannya terlalu tinggi. Apakah iya ternyata Ibu Nana juga tidak hipertensi? Apakah kanker? Mungkin. Bisa juga mungkin karena autoimun seperti lupus. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi dari tanda-tandanya tidak ada ke arah situ, ke arah kanker, ke arah lupus, infeksi, dan seterusnya. Kayaknya enggak, Ibu Nana tidak mual, tidak muntah, tidak demam, ya, terus tensinya juga bagus, nggak minum obat apa-apa gitu. Nah, apakah ada masalah di saluran kencingnya? Apakah ada batu, penyumbatan, atau tumor? Ternyata tidak ada gejala tersebut. Wah, ini makanya kasus yang cukup unik. Nah, ternyata waktu diperiksa di urin, ditemukan kristal kalsium oksalat. Jadi kemungkinan penyebab, fungsi ginjalnya turun adalah terbentuknya batu, tapi bukan di saluran kencingnya, tapi di dalam ginjalnya, namanya nefrokalsinosis. Beda dengan batu ginjal biasa, kalau batu ginjal biasa nyangkut di saluran kencingnya, akhirnya gejalanya gejala-gejala penyumbatan, misalkan nyeri, terus, nyeri ketok ya, terus kencingnya nggak lancar. Kalau ini enggak, kencing tetap normal, tapi fungsi ginjal untuk menyaring darah itu jadi turun gitu. Nah, kenapa? Karena batunya ada di dalam ginjalnya, bukan di saluran kencingnya. Tapi kerusakan ginjalnya karena nefrokalsinosis atau penumpukan oksalat ini, itu sifatnya permanen, jadi nggak bisa dikembalikan ke seperti semula. Apakah bisa? Mungkin ya, mungkin nanti dengan puasa, dengan suplemen tertentu itu bisa naik, tapi apakah bisa sampai ke level normal lagi? Ya, kita berharap aja pada keajaiban. Nah, diketahui ternyata penyebab utama tadi, batu oksalat tadi, ya, kalsium oksalat, ada penumpukan oksalat di ginjal itu paling sering itu karena diet, ya, diet apa yang mengandung tinggi oksalat. Nah, pada kasus Ibu Nana karena sering makan mete, ya 1 kilo seminggu, oksalatnya tinggi. Jadi apa aja makanan lain yang mengandung oksalat? Banyak ya, ada kacangan, kacang tanah, kacang almond, itu juga termasuk tinggi oksalat. Kemudian sayur-sayuran seperti bayam, dan seterusnya yang hijau-hijau, itu juga mengandung tinggi oksalat. Tapi biasanya orang nggak ada yang makan, bayam itu sampai 1 kilo gitu sehari, ya.
paling banyak ya paling berapa gram. Nah, jadi kalau untuk mie teh sendiri disarankan itu ya sekitar 18 butir aja udah cukup sehari. Jadi kalau sampai, seminggu 1 kilogram itu kayaknya lebih dari 200 gram per hari gitu, ya itu, berlebihan gitu ya. Nah, selain itu, oksalat itu kalau dikonsumsi dalam jumlah jumlah banyak sebenarnya tidak terlalu masalah selama kadar kalsium di darah kita cukup. Nah, kebetulan si Ibu Nana ini makan mie teh banyak, tapi nggak mau minum, susu ya, tidak, makan yang produk-produk susu gitu. Jadi dia menghindari, pokoknya dia pengen vegan, pengen sehat gitu, akhirnya kalsiumnya rendah. Jadi kalsium yang cukup di darah itu akan mengikat oksalat tadi supaya tidak terbentuk batu gitu. Tapi kalau kalsiumnya kurang, oksalatnya banyak, akhirnya oksalatnya numpuk di ginjal, akhirnya terbentuk batu tadi, batu di dalam ginjal, bukan di saluran kemih. Nah, selain itu juga Ibu Nana memang lebih banyak duduk, jarang olahraga, dan kurang minum. Jadi kurang minum itu meningkatkan konsentrasi oksalatnya tadi. Jadi oksalatnya tinggi, akhirnya terbentuk batu. Jadi gimana penanganan dan pemulihan pada Ibu Nana ini? Ibu Nana akhirnya diminta untuk menghentikan semua masukan atau asupan yang mengandung oksalat, misalkan kacang mete, kacang almond, dan seterusnya. Terus setelah di-stop, ditambahkan kalsium, karena tadi kalsiumnya adalah fungsinya untuk menurunkan, oksalat, mengikat oksalat supaya bisa keluar dari kencing, dan minum yang banyak. Jadi sebenarnya untuk mencegah apa yang terjadi pada Ibu Nana ini sebenarnya gampang, yang paling mudah itu adalah minum dalam jumlah cukup banyak, gitu setiap hari. Nah, ternyata setelah 2 bulan, Ibu Nana diperiksa lagi, kadar oksalatnya di darah sudah normal, terus di ginjalnya juga sudah ada perbaikan fungsi, tapi tidak bisa pulih total. Mungkin naik dari 25 jadi, 40 atau 50. Tapi lumayan, daripada kalau didiamin aja lama-lama bisa gagal ginjal, gitu. Jadi pelajaran penting apa untuk Anda yang baru mau memulai hidup sehat, apapun asupan, suplemen, atau apapun dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya, jangan berlebihan. Jadi banyak nih orang yang bilang, "Wah, kacang bagus, mete bagus," dokter Uli bilang kacang-kacangan bagus, misalnya untuk diabetes. Terus Anda hanya makan gitu aja, ya makannya banyak lagi jumlahnya. Akhirnya berlebihan, berlebihan pasti bikin jadi tidak seimbang. Yang segala sesuatu yang tidak seimbang itu menyebabkan kerugian, termasuk makanan yang sehat sekalipun. Dan seimbangkan nutrisi khusus pada kasus, Ibu Nana ditambahkan dengan kalsium untuk menurunkan oksalat. Jadi minum susu, terus, keju, dan seterusnya. Minum cukup air minimal 2 liter per hari. Jadi besok-besok Anda misalkan mendengar informasi, misalkan nih yang sering saya ketemu nih pasiennya, makan labu parang, bagus gitu buat diabetes. Nah, tiap hari dia makan labu parang, akhirnya datang, konsultasi, "Dok, kok saya kuning, matanya kuning, kukunya kuning, kulitnya kuning?" Ya ternyata terlalu banyak vitamin A akibat terlalu banyak mengonsumsi labu parang. Setiap hari makan labu parang, jadi nggak balance, jadi harusnya ganti dengan yang lain, bervariasi. Apapun itu, walaupun sehat sekalipun, kalau berlebihan pasti menimbulkan kerugian. Kasus pada Ibu Nana ini ginjalnya jadi rusak gitu ya. Jadi apapun yang berlebihan itu berbahaya, bahkan yang makanan sehat sekalipun. Kalau ragu, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, terus perhatikan tanda-tanda awal masalah ginjal, termasuk tadi kecapean pada Ibu Nana, mudah capek, langsung periksa semuanya, medical check up, ternyata ketemu ginjalnya bermasalah. Jadi, keseimbangan itu kunci kesehatan, jangan sampai Anda berlebih-lebihan pengen sehat, pengen, ini labu dibilang bagus, bayam dibilang bagus, kangen dibilang bagus. Bagus? Bagus, tapi jumlahnya harus seimbang, tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan, walaupun bagus sekalipun, akan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Nah, kasus Ibu Nana ini didapat dari mana? Ini pernah dipublikasikan di jurnal di Kanada, Canada Association, of Medicine. Ya, jadi studi kasus ini dipublikasikan, jadi bisa diakses oleh siapa aja, ini kisah nyata, jadi bukan, yang dibuat-buat. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan kasus Ibu Nana tadi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Semoga Anda tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.